Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita meneduhkan hati, mengawali hari yang kita akan jalani dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau menjaga kami di dalam istirahat malam kami. Saat ini kami bangun dalam keadaan yang baik dan kami akan mengawali hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Allah, sehingga firman Tuhan dapat membekali kami dan dapat menopang kami di dalam menjalani hari-hari kami. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36. Kita akan membaca ayat yang ke-22 hingga yang ke-32. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai sesuai status. Kalau kita melihat kejahatan yang marak terjadi belakangan ini, maka kita akan semakin prihatin. Tidak hanya karena kejahatan yang makin sadis, makin tega, tetapi juga karena hal-hal ini dilakukan secara berani di depan umum. Saya baru membaca kisah saudara mengenai seorang pemuda yang membunuh mantan pacarnya menggunakan WC jongkok sampai wajahnya itu nggak berbentuk karena cemburu dan tidak terima. Ada juga pembegalan yang tidak lagi terjadi di saat waktu-waktu sepi, tetapi bahkan sudah berani bawa-bawa parang golok di depan umum saat lalu lintas ramai. Atau kita melihat kasus yang menghebohkan publik ketika anak seorang pejabat, maksud saya mantan pejabat, yang memukuli mantan dari pacarnya hingga koma saat ini. Saudara, ketika kejahatan-kejahatan itu terjadi, akan ada banyak hal yang kita pikirkan. Mengapa mereka tega melakukan hal itu? Tetapi tidak hanya itu,
hal-hal yang terkait dengan mereka, saudara, akan juga terseret bersama dengan perilaku yang mereka tampilkan. Kita akan mulai bertanya, siapa sih orang tuanya? Latar belakangnya apa sih? Kok bisa seperti itu? Memang dibesarkannya dengan pendidikan seperti apa? Lingkungan rumahnya tuh kayak apa? Teman-temannya seperti apa? Agamanya mengajarkan apa? Dan lain sebagainya. Ketika seseorang berlaku, maka sejatinya orang tersebut tidak hanya menampilkan dirinya, tetapi akan juga menyeret segala sesuatu yang terkait dengan dirinya. Maka hati-hati saudara, ketika kita menampilkan diri, ketika kita berlaku di depan umum, ketika kita melakukan sesuatu, karena itu bukan hanya tentang kita, tetapi tentang segala sesuatu yang terkait dengan diri kita. Mengapa? Karena kita merepresentasikan atau mewujud nyatakan apa yang menjadi status kita. Dan kalau itu tidak sesuai, maka kita akan menerima penghakiman dari publik. Karena apa? Orang sudah punya asumsi, orang sudah punya gambaran tentang bagaimana orang harusnya melakukan sesuatu sesuai dengan statusnya. Saudara, ketika kita melihat pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita menyadari bahwa Allah juga bisa kecewa dan sakit hati. Pembacaan kita menunjukkan bahwa Allah benar-benar sakit hati luar biasa. Allah benar-benar murka kepada umatnya karena mereka tidak menampilkan diri mereka sesuai dengan statusnya sebagai bangsa pilihan Allah. Ini menyakiti Allah sedemikian rupa karena apa? Karena nama Tuhan keseret. Karena Allah yang menyertai mereka akhirnya ikut rusak dan cemar namanya. Firman Tuhan mengatakan setiap orang Israel yang berlaku dosa, melakukan kejahatan di negeri-negeri yang mereka datangi, pada akhirnya menajiskan namaku. Ketika mereka dihukum dan diserahkan oleh Allah ke berbagai negeri, bukannya mereka tobat karena perilaku yang sudah mereka lakukan, bukannya mereka sadar, tetapi perilaku mereka justru makin menyimpang dari status mereka. Dan orang-orang atau bangsa lain yang tidak mengenal Allah mulai menghakimi dan mencela mereka. Bahkan mereka mengatakan, oh ini umat pilihan Allah. Kok umat pilihan Allah diusir dari tanahnya atau dari negeri yang dijanjikannya? Kita bisa melihat secara khusus bagian ini dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ketika orang-orang Israel yang dihukum dan diserahkan oleh Tuhan justru menajiskan nama Tuhan, Tuhan mengambil sikap untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa apa yang ditampilkan oleh bangsa ini bukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa apa yang ditampilkan oleh bangsa ini bukanlah hal yang semestinya dilakukan oleh bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Maka saudara, di dalam amarahnya, di dalam kekecewaannya, Allah melakukan sebuah inisiatif yang besar. Ia melakukan sebuah hal yang ingin menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bagaimana kualitas atau status seorang atau bangsa pilihan Allah itu harusnya diwujudkan. Dan Allah menegaskan ketika Allah akhirnya mengumpulkan mereka kembali, ketika Allah menolong mereka untuk bisa pulih dari kehidupannya yang sudah hancur, ketika tanah-tanah yang sebelumnya kosong kemudian terisi, ketika mereka bisa kembali merasakan kehidupan yang baik, itu bukan karena Allah melakukannya untuk mereka, bukan. Ketika Allah memperbaiki segala sesuatunya, bukan karena Allah memaklumi dosa mereka, bukan. Tetapi dengan tegas Allah mengatakan bahwa aku bertindak bukan karena kamu. Allah bertindak untuk membersihkan namanya yang sudah dinajiskan atau dicemari oleh perilaku orang Israel. Oleh karena itu Allah membekali mereka, saudara.
Allah membekali mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, membekali mereka dengan hati yang baru, memulihkan mereka, ya, agar apa? Agar mereka bisa hidup taat dan menunjukkan bagaimana seharusnya umat Tuhan itu hidup dan menjalani kesehariannya. Allah berkali-kali menegaskan kalau Allah melakukan ini bukan karena orang Israel, tetapi Allah membersihkan namanya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting, saudara? Karena dasar pemilihan bangsa Israel sendiri memiliki sebuah tujuan untuk memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa lain, agar mereka menyadari dan tahu bedanya bangsa yang dipimpin oleh Allah yang hidup dengan yang bukan, agar mereka menginsafi atau menyadari bahwa Allah yang hidup dan pemilik dunia ini akan mengatur segala sesuatu, akan memberikan berkat ketika kita ikut kepadanya dan bukan kepada berhala atau patung-patung yang lain. Jadi sejak semula memang penunjukan orang Israel atau bangsa Israel ini, saudara, memang untuk menyatakan diri Allah itu sendiri, ya. Dan jangan lupa Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya agar mereka bisa menikmati dan merasakan janji Tuhan. Dan ketika mereka diusir oleh Allah, diserahkan ke berbagai tempat, janji Allah yang hidup mulai dipertanyakan. Oleh karena itu, saudara, Allah berinisiatif, ia mengintervensi, ya, ia memaksa orang Israel untuk bisa hidup sesuai dengan status mereka. Yang menarik adalah, saudara, perikop ini tidak bisa kita artikan begini. Oh, kalau begitu Allah memaklumi dosa dong. Oh, kalau begitu kita berbuat dosa, nanti juga Allah akan berkati kita lagi seperti orang-orang Israel. Tidak begitu, saudara. Karena di bagian-bagian sebelumnya kita melihat dengan jelas bahwa ketika Allah tidak suka dan marah terhadap dosa-dosa mereka, Allah menghakimi atau memperlakukan mereka sesuai dengan kelakuannya. Dan kalaupun dalam perikop kita Allah mengangkat orang Israel, bukan karena Allah mentolerir atau menerima dosa mereka atau sudah mengampuni mereka dalam tanda kutip, tetapi karena nama Allah tidak bisa dinajiskan. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang mencintai keadilan. Itulah yang menjadi berita yang harus disampaikan di dalam kehidupan umat Israel. Oleh karena itu, saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa ketika seseorang hidup, maka ia tidak hanya sekadar bicara tentang dirinya sendiri, status yang ia miliki. Ketika ia menjadi orang Kristen, misalnya ketika ia hidup katanya mengikut Tuhan, harusnya status sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen itu memengaruhi bagaimana kita membawa diri kita di depan banyak orang atau bahkan dalam ruang-ruang tersembunyi kita. Karena pada akhirnya apa yang kita tampilkan akan menjadi kesaksian. Apakah itu baik? Apakah itu jadi kesaksian yang buruk? Itu kembali lagi kepada bagaimana kita berlaku dan memperlakukan orang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa kalau kita mengikut Tuhan, maka segala sesuatu yang harus kita lakukan itu harusnya berpadanan dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai justru perilaku kita mempermalukan Tuhan. Dan Tuhan sakit hati karena merasa dinajiskan oleh keberadaan diri kita. Kan sedih ya, saudara. Kita ini kan orang-orang yang diciptakan karena kasih Tuhan. Dan hidup benar, memuliakan Tuhan menjadi tanggung jawab beriman kita loh. Oleh karena itu kan menyedihkan kalau kehadiran dan perilaku kita justru dianggap sebagai menajiskan nama Tuhan. Karena bukan itu yang Tuhan harapkan. Tuhan punya ekspektasi kepada kita, umatnya. Tuhan punya harapan yang diletakkan dalam pundak kita. Tuhan punya kerinduan bagi setiap kita. Ketika kita hidup, maka hiduplah sesuai dengan status kita. Sehingga ketika kita berlaku sesuatu, orang akan bisa mengatakan, oh ini kualitas orang Kristen. Oh ini anak Tuhan. Oh dengan cara begini ia dibesarkan. Kiranya
apa yang kita dengarkan bersama pada hari ini boleh menolong kita untuk mengevaluasi lagi kembali bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita menutup saudara dengan bersatu dalam doa. Kami menyerahkan diri kami di dalam pergumulan yang kami jalani dalam keseharian. Biarlah ketika kami berlaku, berkata-kata, menghadirkan diri dimanapun itu, dalam situasi apapun, dengan kesadaran penuh kami boleh berlaku sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang tahu bagaimana Allah rindu kami menjalani kehidupan ini dengan melakukan kasih, kebenaran, kebaikan, keadilan, dan hal-hal yang menyertainya. Kami berdoa biar Tuhan memampukan kami sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di dalam seluruh hal yang kami kerjakan. Kami menyerahkan diri kami yang akan memulai dan melanjutkan hari kami. Penyertaan Tuhan kiranya ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.